Sebelum saya memulai khotbah saya hari ini, izinkan saya untuk sedikit share dari hati saya tentang community, saudara, tentang Komsel, saudara. Do you still want me to preach buat community, saudara? Saya ingin saya ingin share tentang Komsel, bukan sebagai community pastor, saudara, tapi saya ingin share tentang Komsel dari sisi seorang jemaat mungkin ya, sebagai seorang yang biasa gitu. Jadi waktu berapa bulan yang lalu, saudara, saya datang ke sebuah Komsel untuk saya sharing, saudara, untuk saya sharing di sana dan saya nggak tahu karena faktor U atau gimana ya. Setengah 8 saya datang as usual gitu ya dan very tiring, saudara. Ketika saya datang ke Komsel, wah kok capek ya. Setelah mungkin udah lama gitu ya nggak Komsel fisik, kok lelah gitu ya. Terus ada teman-teman kami kebanyakan mereka kerja di daerah Sudirman, saudara, dan mereka datang setengah 9 karena macet dan karena satu dan lain hal dan seakan-akan Komsel menjadi sebuah beban, saudara. Seakan-akan Komsel menjadi sebuah keharusan. But you know, saudara, bahwa saudara ketika saudara melakukan Komsel, saudara nggak harus mungkin hari Jumat malam atau hari Kamis malam dan we tried. Dan saya di sini ada beberapa community yang kita buat hari Minggu, saudara. Siapa yang Komsel hari Minggu boleh angkat tanganmu dan beri tepuk tangan untuk dirimu sendiri, saudara. Cuma satu orang sini, jangan malu-malu. And we enjoy it so much, saudara. Untuk mungkin orang-orang kayak saya, saudara. Mungkin hari biasa, sore atau malam gitu ya. Mungkin energinya udah habis gitu ya pagi-pagi dan ketika mau datang Komsel, berat sekali gitu. Cuman mungkin bagi saudara yang masih muda gitu ya. Saudara yang masih full of energy. Saudara hari biasa, sore atau malam saudara masih mau melakukan and you enjoy, please do it, saudara. One thing yang I want to share, saudara, bahwa Komsel bukan keharusan. Tapi Komsel adalah sebuah, saya tidak tahu, gerakan yang organik that you can enjoy, saudara. You can enjoy with your friend dan di dalam Komsel saudara bisa melihat bahwa diri saudara akan bertumbuh ke depannya, saudara. Dan saya ingin invite saudara ketika hari ini kita mulai mengadakan sebuah campaign, saudara, dalam Komsel. Untuk saudara yang belum mempunyai Komsel, saudara yang belum mempunyai teman yang akan support saudara dalam lembah kekelaman saudara, I encourage you semua untuk saudara bisa datang Komsel. Di gereja kami, Komsel bukan keharusan, saudara. Tapi I'm sure, saudara, ketika saudara melakukan sebuah komunitas, you will enjoy and you will grow. So, saya akan mulai khotbah hari ini, saudara, dan khotbah hari ini saya dedikasikan kepada saudara yang hari ini sedang mempertanyakan Tuhan. Kepada saudara yang berkeluh kesah kepada Tuhan, yang saudara mungkin tidak mengerti cara-cara Tuhan. Kepada saudara yang mungkin hari ini saudara marah pada Tuhan, kenapa Tuhan melakukan hal ini dan hal itu. Khotbah saya hari ini saya dedikasikan kepada saudara yang imannya mungkin sedang goyah. Why this God? How long God? Kepada saudara yang mungkin mengalami masalah yang nyata, the problem is so real, tapi kok seakan-akan Tuhan diam. Kepada saudara yang mungkin mengalami masalah, tapi mungkin cara Tuhan dalam menjawab masalah saudara membuat saudara marah. Saya akan bawakan kitab Habakuk hari ini, saudara. Salah satu kitab yang cukup pendek, saudara, cuma ada 3 pasal. Habakuk adalah seorang nabi, saudara. Kalau biasa nabi-nabi di dalam Alkitab, mereka membawakan pesan dari Tuhan ke manusia. Tapi Habakuk adalah seorang nabi yang membawakan pesan, curhatan, isi hati manusia, kemarahan manusia kepada Tuhan. Dan apa yang Habakuk bawakan kepada Tuhan is so real. Apa yang disampaikan Habakuk is so painful, saudara. Habakuk hidup di sekitar tahun 607 sebelum Masehi. Cerita Habakuk
dimulai sesaat sebelum bangsa Babilonia atau bangsa Kasdim menyerang dari Yehuda, saudara. Habakuk hidup di bangsa Yehuda atau bangsa Israel saat itu. Dan kitab Habakuk hanya 3 pasal, saudara. Dan 3 pasal ini akan saudara lihat akan banyak merepresentasikan hidup kita. 3 pasal ini merepresentasikan stage atau season atau tahapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya ingin bacakan Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Dimulai dengan perkataan, berapa lama lagi Tuhan, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 1 adalah sebuah stage. Stage pertama yang mungkin kita alami semua, di mana Tuhan seakan-akan diam. Seakan-akan Tuhan ingin perlihatkan kepada kita bahwa Tuhan kok diam. Habakuk tinggal di dalam kekacauan bangsa Yehuda yang saat itu mereka tidak lagi memalingkan mukanya kepada Tuhan. Habakuk melihat banyak kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Habakuk melihat banyak ketidakadilan, melihat banyak anger, melihat banyak penipuan, melihat banyak pelanggaran di bangsanya sendiri. Bangsa itu lupa akan Tuhannya. Bangsa itu lupa akan kebaikan Tuhan. Dan Habakuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi seakan-akan seperti yang saudara baca tadi, tidak ada Tuhan di situ. Tuhan terdiam saat itu. Dan Tuhan seakan-akan membiarkan itu semua terjadi. Dan pertanyaan ini sering kita tanyakan kepada Tuhan. Berapa lama lagi? Habakuk dimulai dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama lagi aku struggle dalam permasalahanku? Berapa lama lagi aku struggle dalam finansialku? Berapa lama lagi aku struggle dalam mencari jodoh? Berapa lama lagi aku mau punya masalah dalam relationshipku dengan pasanganku, dengan suami atau istriku? Dan maybe we are on this stage, saudara. We are questioning God. Kita ada di dalam tahap 1 dalam hidup kita, dalam Habakuk, the questioning stage, saudara. But it's okay, saudara. Kita semua pernah atau mungkin sekarang saat ini kita dalam fase ini, saudara. Kita marah sama Tuhan. Kita bertanya tapi Tuhan terdiam. Kita mempunyai semua pertanyaan yang mungkin sama, cuma berbeda area. Tapi pertanyaan itu gak berhenti sampai di sana, saudara. Kita lihat di Habakuk yang berikutnya, saudara, di ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Tuhan berkata, aku sedang melakukan sesuatu tetapi kamu gak percaya. Lalu ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim atau Babilonia. Bangsa yang garang itu dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan punya mereka. Bangsa itu dahsyat dan melakukan keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Dan Tuhan membangkitkan bangsa Kasdim atau Babilonia. Bangsa yang dahsyat dan besar itu. Mereka menyerang bangsa Israel dan membawa bangsa Israel ke perbudakan, saudara. Lalu jawablah Habakuk kepada Tuhan. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Garis bawah ini, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia. Habakuk berteriak kepada Tuhan.
Tuhan, aku minta keadilan untuk bangsa ini. But you know apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memakai bangsa Kasdim untuk membawa perbudakan kepada orang Israel, saudara. Why you use that way, God? Apa nggak ada cara lain yang lebih bagus? Mungkin kalau Habakuk boleh ngomong. Apa nggak ada cara lain yang lebih bagus daripada bangsa lain yang terkenal dengan orang-orang yang tidak percaya kepadamu untuk menghukum bangsa kita, Tuhan? Apa nggak ada cara lain? That's why Tuhan berkata di ayat 5 tadi. Aku melakukan suatu pekerjaan yang tidak kamu percayai. Dan inilah pertanyaan kedua kita kepada Tuhan. Why use this way, God? Katanya mau benerin finansial saya. Kok saya malah dipecat? Katanya mau benerin relationship saya dengan istri atau suami saya. Kok malah tiap hari kau buat berantem? Ada dua pertanyaan yang mungkin terbesar dalam hidup kita kepada Tuhan, saudara. Wait a minute, Lord. Wait a minute. The problem is bad, already bad. But why? Kenapa jawabanmu justru lebih buruk daripada problem yang udah ada? Orang tua kita mungkin sakit. Belum sembuh. Tapi tiba-tiba ada penyakit lain yang Tuhan seakan-akan berikan kepada orang tua kita, saudara. Aku punya dua pertanyaan penting. How long? Dan why use this way? Dan apa yang membuat engkau bertanya saat ini kepada Tuhan? Apa yang membuat kita bertanya saat ini kepada Tuhan? Mungkin kau kehilangan orang yang kau sayangi. I lose my dad di dalam COVID. Mungkin kau kehilangan pekerjaanmu. Ada beberapa orang yang saya sayangi di gereja ini, mereka kehilangan pekerjaan. Why use this way, Lord? Dan saya berhak bertanya kepada Tuhan. Domba-domba yang saya pimpin, domba-domba yang saya sayangi, mengapa engkau berikan jawaban ini kepada mereka, Tuhan? I don't know the reason. Saya nggak tahu jawabannya. Mungkin kau masih tinggal dalam kebiasaan buruk. Mungkin kau masih tinggal dalam keterikatan yang akan membawamu dalam kehancuran. Tapi kenapa Tuhan tempatkan engkau? Kenapa Tuhan tempatkan saya? Kenapa Tuhan tempatkan kita masih di dalam season ini? The questioning season. Kita mungkin berada di sini hari ini, saudara. Tapi gak akan bertahan lama, saudara. I want me to live from this season. Dan Habakuk 2, saudara. Kita masuk ke stage berikutnya, ke season berikutnya. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan and waiting apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk berdiri di atas terampar di atas tempat pengintaian, di atas seperti sebuah tower atau istana, saudara. Habakuk menantikan Tuhan. Dan kita mungkin berada di dalam season ini, kita menantikan jawaban Tuhan. Kita mengekspektasikan jawaban Tuhan. Dan inilah pasal kedua Habakuk. The waiting season. Masa-masa menunggu. Siapa yang daripada saudara? Because I am. The most painful. The most boring. Masa-masa yang paling tidak mengenakan. Is the waiting season. Kita gak mengerti. Kemana Tuhan mau bawa kita. Kita gak mengerti jawaban pasti. 1000 doa yang kita panjatkan. Doa puasa gitu sampai kurus. Enggak sih, enggak ada jawaban. Saya enggak ketahuan gitu ya. Saya enggak. Susah ya, itu emang benar susah. Tapi saudara, let's be real. The waiting season is the most painful season, saudara. Gak ada kepastian. And it's painful, it's boring. Dan itu membuat iman kita mungkin lelah, mungkin lemah, saudara. Kita mempertanyakan Tuhan. I can tell you it's okay. It's okay, saudara.
Tapi kita melanjutkan saudara. Di Habakuk 2 masih ayat yang sama. Tapi saya ingin bacakan saudara versi Inggris saudara. I will stand my watch and set myself on the rampart. And watch to see what he will say to me. And what I will answer when I am corrected. Bahasa aslinya tokaha. Bukan tokeha ya. Tokafa. Tokafa. Habakuk gak bersalah ketika dia mempertanyakan Tuhan. Kita gak salah ketika kita mempertanyakan Tuhan. Kita bertanya, why you do this? Gak salah saudara, karena itu yang Habakuk lakukan. Tapi dari ayat ini ada sesuatu yang Tuhan ingin kita belajar untuk embrace saudara. Perhatikan kata, what I will answer when I'm corrected. Artinya apa? Kita bisa belajar dari Habakuk. Sikap hati Habakuk siap untuk dikorek saudara. Sikap hati Habakuk siap untuk dididik di dalam waiting season. Habakuk seakan-akan berkata kepada Tuhan. Tuhan emang iya gue kemarin bertanya semua dan I want to declare to you Lord. Aku gak ngerti apa yang kau kerjakan. Tapi aku tahu engkau benar di segala hal. And please speak to me. And please kalau saya ada salah please correct me Lord. Please correct me Lord. Habakuk seakan berkata, aku gak tahu rencanamu. Aku sebel lihat rencanamu. Aku sebel lihat orang Kasdim menyerang. Aku gak tahu jalanmu. But please Lord, I know you are right. I know you are right. And please correct me. And please correct me Lord. Do you know, kata tokafa, kata korek ada di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Next. Hai anakku. Janganlah engkau menolak didikan. Bukan tokafa yang pertama, tapi artinya sama, correction atau didikan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, dalam bahasa aslinya adalah correction juga. Ada dua kata correction di dalam satu line. Dan ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran, correction. Tuhan dan janganlah engkau bosan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah sayang kepada anak yang disayanginya. Dan inilah hati Tuhan di dalam your waiting season saudara. He will correct us because you are son saudara. Because you are son saudara. Sikap hati Habakuk dan sikap hati kita. Kita bertanya, kita mempertanyakan Tuhan. And it's okay saudara. But remember saudara, ketika kita bertanya kepada Tuhan. Set your heart ready to be corrected saudara. Because what? Karena kita adalah anak-anaknya. Kalau Tuhan gak didik saudara, artinya Tuhan gak sayang sama saudara. Saudara dapat berkata kepada Tuhan, in this waiting season, I will wait on the Lord. And I'm ready to be corrected. The problem in our waiting season saudara. Karena ketika kita menunggu, kita set pikiran kita yang paling benar. Kita ngeset bahwa standar kita yang paling benar. Rencana kita yang paling benar, bukan rencana Tuhan yang paling benar. Ketika saya didik anak saya saudara, dia akhir-akhir ini so tecis saudara, so edgy in teknologi saudara. Dia bisa ngirimin saya foto dia selfie terus dikasih animate seperti itu anak umur 7 tahun saudara, dan saya gak pernah ajarin dia karena saya rasa belum perlu. Dia bisa video call saya, dia bisa voice note saya, dia bisa install game dan untungnya gak ada kartu kredit saya di dalamnya saudara. You know bahwa anak saya punya ekspektasi atau standar menurut dia sendiri, and one day dia bertanya, kenapa saya gak boleh main setiap hari? Karena saya mau didik engkau. Bukan berdasarkan gadget saudara. Saya ingin didik engkau berdasarkan Tuhan saudara. Saya bukan mau sombong saudara.
Saya pernah bawakan di khotbah-khotbah saya sebelumnya bahwa saya berdoa anak saya bukan untuk menjadi yang paling smart, saudara. Tapi ya saya berdoa anak saya di umurnya yang belia, dia akan merasakan kebaikan Tuhan. Hampir tiap hari saya doakan, baik di depan dia maupun di belakang dia. You know what happened, you know what happened. Kalau saudara lihat tas dia sekarang, saya gak pernah bilang ada Bible di dalamnya. Fisik. Saya gak tahu hari ini bawa atau enggak. But saya bilang, mamanya bilang ngapain, bawa Bible berat ntar punggung kamu. Jangan disuruh berhenti bawa Bible, bangga gitu orang tuanya. Saya gak pernah ajarin, why? Karena saya percaya Tuhanlah yang akan korek anak saya. Bukan saya bisa korek anak saya. Tapi Tuhanlah yang mengkorek, yang akan mendidik dia seumur hidup dia lebih daripada orang tuanya, saudara. So jangan takut, saya ingin sedikit di luar konteks khotbah saya, saudara. Jangan takut bawa anak saudara ke gereja. Jangan pernah takut. Takutlah kalau anak saudara gak takut Tuhan. Takutlah anak saudara kalau gak biasa hidup bergereja, saudara. Anda pantas takut, saudara. Jangan takut bahwa anak-anak gereja sakit. I know, I can understand dan saya gak mau komen tentang hal itu. Itu hak saudara. Tapi untuk saya lebih takut anak saya gak hidup dalam bergereja dan mengenal Tuhan yang lebih baik, saudara. Ketimbang dia smart, saya lebih pentingkan dia tahu rasanya hadirat Tuhan di gereja, di TC Kids, saudara. But, what kind of correction yang Tuhan maksud di ayat ini, saudara? What kind of correction? Ternyata ada satu hal yang spesifik yang Tuhan ingin korek, saudara. Ada satu hal yang spesifik yang Tuhan lihat di bangsa Israel. Yang Tuhan ingin didik, saudara. What is the one thing? Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada. Dada saya untung gak berotot gitu ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, dalam bahasa Inggris. Behold the proud. His soul is not upright in him. Tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. The just shall live by his faith. Apa yang Tuhan mau didik? Apa yang Tuhan mau korek? The pride. The proud. The proudness. Orang yang sombong, saudara. Bahasa asli dari kata proud di dalam bahasa Inggris ini, saudara. Cuman ada dipakai di dalam Alkitab cuman 2 kali. Cuman 2 kali. Satu di ayat ini dan satu di Bilangan 14. Saya tidak mau bahas karena panjang. Cuman intinya adalah dua-duanya menggambarkan self effort. Di Kejadian 14 kurang lebih ceritanya seperti ini. Tuhan sudah tidak bersama mereka lagi, bangsa Israel maksudnya, karena sedang dalam masa penghukuman. Tapi mereka nekat, mereka maju ke atas gunung dan berperang. And they lose. Mereka kalah karena tidak ada Tuhan. Karena Tuhan bilang stop, don't. Tapi mereka tetap maju, saudara. Sama ketika di Habakuk, tidak ada Tuhan di dalam bangsa itu. Mereka melakukan segalanya dan mereka proud of themselves. Di Habakuk 2, saudara. Sebelum Tuhan akan mengkorek yang lain. Sebelum Tuhan akan menghukum. Hal pertama yang dibahas oleh Tuhan. Hal pertama yang dimention oleh Tuhan adalah proud. Self effort. And the root of proud is self effort. Orang kaya bangga dengan kekayaannya. Proud of his richness. Orang yang punya talenta banyak bangga akan talentanya. Orang bahkan yang religius, saudara, bangga dengan kekudusannya. Bangga dengan pelayanannya. Orang yang pintar bangga dengan kepintarannya. Tapi saudara, tahukah apa yang Tuhan katakan tentang proud di perjanjian baru, saudara? Di 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. And all of you dress yourself in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but God give grace to the humble. Saudara. Tuhan menentang, Tuhan membenci orang yang proud. Kalau di dalam proud,
Mereka memakai daging mereka, kekuatan diri mereka. Dan makanya ada ayat, keinginan daging adalah maut. Orang yang dipimpin oleh daging akan berbuah maut. Tapi orang yang dipimpin roh akan beroleh hidup, saudara. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang humble. Tuhan gak memberikan kasih karunia ke orang yang bodoh. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia ke orang yang humble. Artinya apa, saudara? Saudara bisa pinter, saudara bisa kaya, saudara bisa punya banyak talenta, saudara. Tapi saudara masih bisa humble, saudara. Saudara tetap humble at the same time, saudara. Dan kita mengerti bahwa lawan kata dari proud adalah humility. Perhatikan ayat berikutnya, saudara, di 1 Petrus. So humble yourself. Next. So humble yourself under the mighty power of God at the right time. He will lift you up in honor. Garis bawahnya kata ini, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Humble artinya saudara menempatkan seluruh all your worries to God. Humble artinya saudara put all your trust in Him. That's humble. Banyak yang berkata humility is less of us. No, humility is not less of us, saudara. Humility is 100% of Jesus, saudara. Oh ya, khotbah saya bagus, iya sedikit, tapi Yesus ini pemula. No, humility is 100% of Jesus. Ketika saudara menyadari bahwa semua yang saudara peroleh, your bank account, mobilmu, semuanya prestasimu di kantormu. Ketika engkau declare, hey, this is from the Lord, this is 100% Jesus. You will not proud of yourself. You will proud of God. You will not proud of yourself. Karena saudara menyadari semuanya adalah kasih karunia. That's about proud, saudara. That's why di ayat Habakuk, di ayat selanjutnya menjadi ayat kunci di dalam kekristenan, saudara. Next. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pride, look to self. Faith looks to God. Inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada Habakuk dan saya dan bangsa Israel pada saat itu. Inilah yang Tuhan mau korek. To trust Him, saudara. Dan di perjanjian baru, saudara, kalimat yang diucapkan oleh Habakuk, saudara, menjadi poin penting di dalam Kristenan. Next. Di Roma 1 ayat 17, the just shall live by faith. Di Ibrani 10 ayat 38, the just shall live by faith. Di Galatia ayat 11, the just shall live by faith. 3 kali di-mention. Apa yang Habakuk ngomong menjadi kunci, menjadi ayat kunci dalam hidup kita, saudara. Dan saya ingin mendeklar hal ini, saudara. Kita sering menyebut season kita adalah the waiting season. Let's change that, saudara. Let's change that, saudara. Instead you think I'm in the waiting season. Change it itu I'm in trusting season, saudara. You are not in the waiting season. You are in the trusting season, saudara. Karena di dalam waiting season, saudara tidak melakukan apapun. Tapi ketika saudara mengubah pikiran saudara, hey, gue lagi susah, finansial gue lagi sulit. Hey, katakan kepada diri, I'm in the trusting season. I trust my Lord. I trust my Lord. Because I live by faith. I live by faith, not by proud. I live by my faith. I live karena Tuhan peduli. Give all your trust. Give all your weak point in your life. Because the just shall live by faith. Jadi katakan kepada diri saudara kalau saudara sedang menunggu waktunya Tuhan. I'm not in the waiting season. I'm in the trusting season. Saudara. Dan the most spiritual things
Dulu kalau di waktu saya terima Tuhan gitu, ada level-level rohani ceritanya. Wih, Asyir gitu, wih, WL, wih, pengkhotbah, level rohaninya beda. But I can declare this to you now. The most spiritual things in Christianity is to trust. Bukan preaching, saudara. Bukan preaching, bukan di atas panggung ini, bukan WL, saudara. Saudara tahu tentang preaching, saudara, tentang berkhotbah. Kalau suatu hari Anda mau berkhotbah, saudara. Saya pegang ayat ini, saudara, dalam hidup saya. 2 Timotius 2. Nggak ada di slide. Nggak ada di slide. And trust this to faithful men who will be able, kata futures, oke, future tense. Who will be able to teach, yang akan suatu hari bisa berkhotbah. Artinya apa? Percayakan apa yang Paulus berkata kepada Galatia kalau nggak salah. Timotius berkata ke Timotius, dia berkata, percayakan apa yang aku omongi, apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada orang yang faithful, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Udah bisa khotbah? Belum. Tapi orang yang faithful, suatu hari Tuhan sendiri yang akan bisa buat berkhotbah. And trust this to the faithful man. Mungkin suatu hari dia bisa menjadi WL. Bisa menjadi pemimpin. Akarnya apa? The just shall live by faith. The faithful man who will be able to preach, to lead, to have wisdom. Akarnya apa? Humility. And humility is all 100% talk about Jesus, saudara. The most spiritual thing mungkin bukan perpuluhan. Gue perpuluhan paling gede, dapat jabatan. Bukan pelayanan. Tapi ya meskipun gitu, ya kalau gereja kita butuh pelayan ya mbok daftar gitu loh, jadi pelayan. Saya ingin kasih tahu saudara, curcol dikit ya. Ini saya nggak expect saudara gitu, cuman cukup tahu aja. Asyir cuma 2 orang hari ini. Istri saya jadi asyir, senior pastor kita jadi asyir. Sedih nggak? Sedih. Curcol ya, nggak nyindir, curcol doang. Bukan pelayanan, saudara. Yang the most spiritual things bukan pelayanan, saudara. Bukan yang paling datang, bukan yang datang ke gereja paling pagi, saudara. Meskipun yang ya datang gereja itu on time gitu juga ya. Ya. Curcol, nggak nyindir gitu. Bukan yang, gue setiap minggu datang ke gereja offline gitu. Tapi ya jangan online terus. Kalau saudara bisa datang, datanglah gereja offline, saudara. Kita kangen sama kalian. And from trust, saudara. From trust. Tuhan berkata, akulah pokok anggur. Aku, Yesus. Maka kamu akan berbuah lebat, saudara. The most spiritual things that you can do right now is to trust. Bukan yang lain, saudara. Dari trust muncul stage berikutnya, saudara. Stage berikutnya, season berikutnya. Pertama is questioning season. Kedua, you learn now. Saudara belajar. I'm in the trusting season. What is the next season, saudara? Habakuk 3. Ayat pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia nada ratapan. Karena tidak ada hubungannya, saudara. Dalam bahasa aslinya adalah sigionot, saudara. Sigionot. Sigionot artinya apa? Next. Musical direction for a congregation to sing with a wild, a passionate singing and rapid change of rhythm, high-spirited praise and vigorous enthusiasm. Sigionot artinya sebuah eksklamasi, saudara. Sigionot adalah sebuah bentuk ekspresi kita ketika kita sedang worship, saudara. Saya sering melihat sigionot VL kita hari ini, Joshua Jovianus. That's sigionot, saudara. Saya lihat Josdev. That's sigionot, saudara. Saya lihat Ibu Gembala kita, Ibu Kristi. That's sigionot, saudara. Saya lihat event.
That's the Gionot, saudara. That's the expression, saudara. That expression. Dan ketika saudara melihat ada orang yang lompat-lompat gitu, aneh gitu. Saudara jangan bilang aneh, saudara. Their Gionot, their expression. Dan Tuhan lihat hal itu, saudara. Jadi jangan menjudge orang-orang yang lompat-lompat ketika praise and worship, saudara. Tapi kalau ada orang yang lompat-lompat ketika saya khotbah, ya saudara bolehlah security dibawa keluar gitu ya. Artinya apa, saudara? Dan di sepanjang Habakuk 3, Habakuk menggunakan nada ratapan, menggunakan Gionot. Tuhanlah kekuatanku, kayak Joseph. Tuhanlah kekuatanku. Engkau sudah ada masalah kayak Joshua Jovianus, engkaulah kekuatanku. Kayak event, Tuhanlah kekuatanku. Kayak Mamang, Tuhanlah kekuatanku. Gionot, saudara. Tapi ada yang aneh, saudara. Sepanjang Habakuk 3, Habakuk menuliskan menuliskan pujiannya dengan nada Gionot, saudara. But you know, all the praises, semua pujian kepada Tuhan, it's a praises before anything happen. Pujian yang Habakuk tuliskan adalah pujian yang dituliskan ketika pertanyaan dia belum Tuhan jawab. So why? Mengapa? Ntar minum dulu, habis lompat tadi. So why? Kenapa Habakuk bisa menuliskan the praises, pujian, sementara Tuhan belum membereskan masalahnya? Saya boleh panggilkan tim worship untuk naik. Khotbah saya hari ini lebih cepat, saudara. Tim worship boleh naik. Perhatikan kata ayat 17, saudara. Setelah Habakuk menulis begitu banyak pujian. Dan di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai, rejoice di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya dari ayat ini apa, saudara? Keadaan Habakuk gak berubah, saudara. Pohon fiktrinya, pohon aranya masih belum berbunga. Mungkin Pak Habakuk tidak melihat ada perubahan. Masih ada kekerasan. Masih ada bangsa Kasdim yang siap menyerang. In fact, ini adalah sebelum bangsa Kasdim menyerang, ini baru permulaan bangsa Kasdim akan menyerang. Mungkin pada saat itu orang Yehuda masih melakukan kejahatan pada saat itu. Tapi ada satu hal yang Tuhan ubahkan. Apa? Habakuk. Habakuk yang Tuhan ubahkan. Keadaan gak berubah. Keadaan gak berubah, saudara. Habakuk, why Habakuk? Sebelumnya Habakuk menempatkan sukacitanya dia di pohon ara. Habakuk menempatkan harapannya di keadaan yang baik. Sebelumnya Habakuk menempatkan sukacita dia di pohon zaitun. Di kedamaian. Dia ingin bangsa Yehuda bertobat. Itulah pegangan dia, itulah tumbuhan hidup dia. Sounds true, saudara. But it's self-effort. It's self-effort, saudara. Tapi di ayat ini Habakuk menemukan apa yang Tuhan didik untuk dia. Dia tidak menempatkan sukacita dia di pohon ara, di kedamaian yang dia bisa lihat. Dia tidak menempatkan sukacita dia, saudara. Wow, udah gak ada bangsa yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Tapi Habakuk Tuhan buat. Hey, I will correct you. Aku akan buat engkau tidak menempatkan sukacitamu di pohon ara. Aku akan membuat engkau tidak menempatkan sukacitamu di pohon zaitun. Aku akan membuat dirimu tidak akan menempatkan sukacitamu di keadaanmu. Sama seperti saya dan saudara hari ini. Saudara, kalau saudara bisa jamin, kalau pertanyaan terbesar saudara saat ini dijawab sama Tuhan, saya yakin, saudara, besok saudara akan punya pertanyaan yang lebih besar lagi, saudara. Pertanyaan lain. Dan hidup saudara seumur hidup
nggak akan bisa damai. Kenapa? Karena saudara bergantung, Tuhan jawab pertanyaan. Tapi tuh saudara nggak bergantung sama Tuhan yang bisa memberikan jawaban saudara. Kita bergantung kepada keadaan kita bergantung sama finansial kita bergantung atas jabatan kita bergantung pada kesehatan kita mungkin. Tapi Tuhan buat saya dan saudara, walaupun pohon ara tidak berbuah, walaupun keadaan tidak berbuah, aku nggak mau ubah engkau akan bisa menikmati segala hal. Saudara tahu orang apa yang paling damai saudara? Orang yang bisa kuat di setiap masalah. Masalahnya terlalu kecil dan Tuhannya terlalu besar. Itu orang paling damai saudara. Ayat 19 saudara. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam bahasa Inggrisnya. And he will make me walk on my high heels. That's why untuk saudara yang memakai sepatu high heels itu Alkitabiah saudara. I'm just joking. Sepatu hak tinggi itu dari Alkitab saudara. This verse. Kenapa Habakuk menempatkan sukacitanya di Tuhan saudara? Tuhan membuat kaki Habakuk seperti rusa. Tuhan tidak membuat, perhatikan. Tuhan gak membuat high heelsnya hilang. Cinderella kalau hilang namanya. Just joking. High heels, bicara tentang masalah saudara. Tuhan gak membuat high heelsnya hilang. Tapi apa yang Tuhan buat? Kakinya kuat untuk bisa menjajaki bukit-bukit itu. Habakuk tadinya khawatir akan perbudakan. Perbudakan harus terjadi, mungkin rencana Tuhan, kita gak pernah tahu. Tapi di momen itu, di momen akhir di pasal 3 saudara. Habakuk gak takut perbudakan. Habakuk gak takut gak ada hasil. Kenapa? Ada Yesus, ada Tuhan. Habakuk gak takut itu. Diri kita, pengetahuan kita, experience kita, ketika dihadapkan dengan masalah akan berespon terlalu besar. Karena kita bergantung pada daging saudara. Tapi ketika saudara switch, bahwa saudara dipimpin oleh roh saudara. Dan keinginan dan setiap orang yang dipimpin oleh roh akan beroleh life, kehidupan saudara. Diri saudaralah yang akan diubah. Diri saudaralah yang yang Tuhan ubahkan menjadi lebih kuat. Dan saudara bisa berkata sama seperti Yosua, give me this mountain. Give me this mountain. Karena aku masih kuat. Karena kakiku dibuat kuat oleh Tuhan. And this is the third season. The praising season, saudara. The praising season. Interesting season. God may not change your circumstances, but He surely change you. Saudara. Sama seperti kita, ada masanya Tuhan membuat diri kita gak menempatkan sukacita di uang. Honestly, saudara, I can speak this as a human, not as a pastor, saudara. Honestly, mungkin masalahmu tetap ada. Mungkin jawabanmu tidak akan Tuhan jawab. Jujurly, saudara. Jawaban Tuhan mungkin beda. Saya berdoa sama Tuhan ketika papa saya di penghujung hayatnya. God, please help my dad. Aku mau dihidup. No. Papa saya meninggal 30 menit dari saya berdoa seperti itu, saudara. Saya gak mengerti, sampai hari ini saya gak mengerti, saudara. Saya gak mengerti maksud Tuhan apa. Tapi mungkin ada sedikit, di luar konteks sedikit. Di luar konteks sedikit, saudara. Tentang kematian, saudara. Sempat dimention sampai 2 atau 3 kali dalam Alkitab. 1 harinya Tuhan adalah 1000 tahunnya manusia. Artinya kalau saya hitung secara matematika, kalau papa saya meninggal tahun 2020 kemarin, lalu amit-amitlah saya meninggal 20 tahun kemudian, amit-amitlah ya. Ya saya juga gak mau lama-lama, saudara. Oke, 20 tahun dari papa saya meninggal lalu saya meninggal misalnya.
You know, papa saya baru nunggu 30 detik di surga. Anakku. 30 detik saudara. 30 detik saudara. Ya kita mungkin sedih kalau kita ditinggalkan saudara, oleh papa kita. Oleh orang tua saudara. Tapi ada masanya saudara, ada masanya. Tuhan akan buat saudara tidak menempatkan sukacita saudara di uang, di orang tua, di jabatan, in financial. Tuhan tidak akan menempatkan sukacita saudara di mobil. Apa yang saudara punya, Tuhan akan membuat. Dan ketika saudara mempunyai that season saudara, that season, it will be alive saudara. Saudara gak akan punya sebuah kekhawatiran yang seperti dulu saudara. Karena trusting season, transform our question into praises saudara. Yang saudara bisa lakukan cuma praise Tuhan. Thanks God for this. Thanks God for this. Thanks God for this. This is your true moment. This is your true moment. The praising moment saudara. Arahkan pandangan saudara ke Tuhan. And you will have this. The praising moment. Ketika saudara di dalam praising moment saudara. We will praise him. Not only for what he has done saudara. Bukan karena apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah jawab doa kita saudara. Bukan. Tapi we praise him for who he is. For who he is. Saya angkat saudara untuk bangkit berdiri. Saya ajak saudara bukan berdiri, bukan angkat saudara. Gak kuat.